ketika di satu poin saya ngerasa kayaknya bukan bidang saya di sini. Apa yang harus kita lakukan gitu kan? Ya udah move aja gitu, move along aja kayak ya udah ada kesempatan di mana gitu kan Pak. Karena polanya itu sebenarnya sama Pak. Dimana kalau kita sudah tahu polanya, karir apapun kita bisa jalani. Ketika kita ngerasa kita tidak berada di lingkungan pekerjaan atau karir yang tepat, instead of kita mengeluh, ada baiknya kita mencari, potensi apa sih yang aku punya, yang bisa aku pakai di tempat kerja ini. Nah, Lucy kan juga bergaul sama banyak teman-teman yang lama di corporate segala macam. Mengeluhnya itu nggak akan habis dalam satu hari Pak, tapi seumur hidup. Hai leaders, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa dengan rekan-rekan semua. Hari ini kita berjumpa lagi di podcast Hive Intelligence. Podcast yang memberikan wawasan serta insight dari anak-anak muda yang sukses dan berkarya di bidangnya masing-masing. Kembali dengan saya Romora Edward Sitorus, pembawa acara podcast ini. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, Lucia Anggun. Pak. Halo, apa kabar? Ya baik Pak, gimana baik kabar? Ya? Baik, sehat ya? Sehat Pak. Sehat ya? Sehat, puji Tuhan, terima kasih. Lucia ini adalah mahasiswi saya dulu, waktu saya di Sampurna University. Salah satu mahasiswa yang sangat berprestasi ya. Skripsinya juga dapat penghargaan ya, di bidang keuangan dulu ya. Iya Pak. Luar biasa. Bantuan Bapak juga sebenarnya. Saya yang pembimbing belajar. saya ini, Pak Romora, pembimbing skripsinya. Luar biasa, Lucia. Lucia ini sekarang menjadi program development analis di Bapeda Sumatera Selatan. Dan saya kemarin ngobrol dengan Lucia. Lucia punya story karir yang menarik banget. Saat dia merintis karir, dia internship di perusahaan finance, kemudian pernah juga di Home Credit, lalu pernah jadi guru, SD, SMP, bahkan SMA. Lalu setelah jadi guru, ada opportunity dia menjadi pegawai negeri sekarang ya, di Bapeda Provinsi Sumatera Selatan. Dan itu yang di CV juga Pak, baru yang di CV. Itu baru yang di CV ya? Iya, yang di luar CV yang cuma sebulan, 3 bulan, gak salah dimasukkan. Wah, menarik banget. Iya. Baik, teman-teman leaders, kita langsung aja ngobrol sama Lucia. Kita ingin dengar tentang pengalaman-pengalaman dia. Nah, Lucia, boleh nggak cerita bagaimana pengalaman Lucia dari sejak lulus, dari Sampurna, hingga sampai sekarang ini? Ya, oke. Makasih ya Pak, udah diundang. Biasanya tamunya Pak Romora nih orang-orang hebat, sukses. Kamu juga hebat, kamu keren. Sebenarnya agak-agak jiper sih waktu dibilang sukses, berprestasi. Karena sebenarnya Pak, zaman kuliah dulu Lucia benar-benar biasa aja. Secara akademik itu, kalau boleh sharing, tidak terlalu menonjol dan mencolok Pak. Karena pada saat itu Lucia juga masih figure out gitu, kayak passionnya di mana, kayak tertariknya di specifically bidang apa, dan dengan yang dipelajarin ini apa yang bisa dilakukan. Maksudnya waktu masih muda itu kan kita banyak terexposure hal-hal baru yang mungkin kita juga kadang sedikit overwhelmed gitu kan, kayak sama hal-hal di dunia, menuju dunia nyata yang sebenarnya dari SMA ke kuliah itu kan. Apalagi Lucy dari daerah dulu. Oh iya Lucy dari Palembang kan Pak. Langsung itu? Waktu kuliah langsung pertama kali ke Iya, Jakarta? ikut seleksinya Sampurna, terus puji Tuhan keterima. Jadi yang benar-benar hal yang baru gitu kan. Nah, terlepas dari situ setelah lulus, Lucy sebenarnya sebelum lulus kita kan ada program internship Pak dulu. Bagusnya itu waktu zaman kuliah itu kita diwajibkan untuk internship, jadi udah mengenal dunia kerja gitu kan. Di situ sih sebenarnya sudah mulai ngerasa dunia kerja ini
seperti ini ya real life ya, yang sebenarnya apa yang kita maksudnya kita pikir bakal nanti pelajaran-pelajaran di kampus itu bakal di-apply, ini mungkin tidak selalu seperti itu, ada juga yang begitu gitu. Jadi banyak hal di luar sana di dunia pekerjaan ini yang membuat Lucy berpikir, kita punya karir ini sifatnya enggak default. Jadi sebenarnya kita bisa atur. Jadi Lucy waktu lulus itu Lucy waktu intern itu sempat di Garuda Group, di Aerosystem, sempat di Putra Sampurna Foundation, bikin project sekolah Sampurna yang sekarang itu Lucy ikut. Iya, yang dari TK, SD, SMP, SMA sampai dulu sempat ikut. Iya, waktu awal-awal mau bikin project. Terus waktu lulus Lucy sempat ikut audit sebenarnya Pak, jadi auditor 4 bulan, cuma nggak masuk di CV. External auditor gitu, BUMD. Dari situ Lucy ada opportunity di Home Credit, jadi Lucy apply di Home Credit. Sempat dari Home Credit itu kurang lebih nggak nyampe 2 tahun sih Pak, nggak nyampe 2 tahun, terus Lucy sempat ke Singapura. Iya, Singapura, terus sempat join kayak pekerjaan yang nggak kantoran, duduk di kantor, tapi kayak manage event gitu, ikut-ikut event organizer, terus sempat just tip juga. Keren. Gitu. Sampailah pulang ke Palembang. Karena banyak hal yang ternyata tidak, maksudnya ketika kita mulai sesuatu kita kan pasti punya ekspektasi yang besar ya Pak ya. Kita mau maju, kita mau seperti ini. Tapi kadang plan kita itu tidak selalu berjalan sesuai apa yang kita mau. Jadi ada kondisi tertentu di mana kita stuck ngerasanya ya Pak. Kita stuck, kita udah ngapain lagi ya, udah nggak tahu, kayak nggak ada solusi gitu. Jadi Lucy sempat di posisi itu, terus Lucy pulang ke Palembang. Waktu Lucy pulang ke Palembang, sebelum ngajar itu Lucy sempat join perusahaan kontraktor arsitektural, ya, konsultan untuk arsitektur dan kontraktor gitu. 6 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Lalu dapat tawaran ngajar. Long story short, ngajar 3 tahun, terus ada lowongan PNS, Lucy daftar. Jadi dari Lucy sebenarnya Pak, garis besarnya itu waktu Lucy sempat memutuskan resign dari Home Credit itu kan corporate ya Pak, perusahaan swasta, private ya. Ketika Lucy resign itu, yang Lucy pikir adalah sepertinya kalau misalnya kita resign cuma untuk pindah ke tempat yang baru, di mana kita kayak belum terlalu yang kayak expertise di bidang ini, kayak terlalu masih mentah banget gitu, keputusannya juga terlalu terburu-buru. Jadi kenapa Lucy waktu itu berhenti, karena Lucy ngerasa kayaknya Lucy lebih tertarik dengan tipe pekerjaan yang bisa memberikan value secara langsung ke society. Langsung ya? Iya, dan Lucy mikir kenapa kita harus sama seperti orang-orang. Kayak gitu, kayak karena orang kan banyak yang fokus ke paradigma kalau kita itu kalau sudah menekuni satu bidang, kalau bisa stick di bidang itu sampai kita expert gitu kan. Kebanyakan pengen gitu. Iya betul, dan Lucy menemukan ketika di satu poin saya ngerasa kayaknya bukan bidang saya di sini. Apa yang harus kita lakukan gitu kan? Ya udah move aja gitu, move along aja, kayak ya udah ada kesempatan di mana gitu kan Pak. Jadi kebetulan kesempatan itu selalu ada, terbuka ya? Ya terbuka, dan Lucy jadiin ternyata tidak harus expert di satu bidang untuk bisa kayak sampai di titik mencari karir yang kita mau. Karena polanya itu sebenarnya sama Pak. Dimana kalau kita sudah tahu polanya, karir apapun kita bisa jalani. Gitu. Boleh cerita nggak soal tadi pola itu? Pola bagaimana seseorang itu sebenarnya bisa thrive atau bisa grow dengan baik di satu tempat ketika dia sudah mengerti tentang gimana sih cara bekerja yang baik gitu. Sebenarnya basic skills dalam bekerja yang memungkinkan kita itu promoted atau bisa selalu connect dengan teman-teman kerja kita, itu apa sih yang paling penting skillnya? Apakah hard skill atau soft skill atau apa? Kalau menurut Lucy hard skill itu
tidak kalah pentingnya dengan soft skill, tapi soft skill itu kita jarang dapat di lembaga formal pendidikan yang kita lalui di Indonesia ya Pak, terutama ya. Bisa kasih contoh? Iya, misalnya kita selama sekolah sampai kita kuliah gitu kan, kita belajar teknis substansi gitu kan, teori segala macam. Terus ya mungkin kita belajar interaksi, tapi kan terbatas lingkungannya. Ketika kita sudah masuk dunia kerja dan ataupun dunia sosial yang di luar lingkup pendidikan, ada soft skill yang kita nggak bisa dapat di kelas gitu Pak. Misalnya kayak kita communication. Terus communication itu nggak cuma kita ngomong, ngobrol, tapi communication itu bisa dari kita mendengar, memperhatikan. Kalau Lucy punya prinsip itu kita lebih baik melihat terlebih dahulu, watch. Observe, terus adapt, terus perform. Iya. Daripada langsung perform. Iya betul, iya betul Pak. Nah yang seperti itu kan mungkin tidak selalu bisa kita terima secara teori ya Pak ya. Kita harus benar-benar watch, adapt, observe gitu kan. Kita lihat. Nah, yang paling penting lagi poinnya orang itu berbeda-beda Pak. Kita diciptakan itu nggak sama. Kita wajah aja kita beda-beda semuanya kan. Jadi it's okay kayak kalau kita punya pandangan atau kita punya prinsip yang beda dari orang-orang, yang penting polanya itu kalau menurut Lucy tadi yang kita bahas lagi ya Pak, balik lagi. Kemampuan sama kesempatan itu penting, 2 hal ini Pak. Kemampuan dan kesempatan. Iya, kenapa? Jadi ketika kita ngerasa kita tidak berada di lingkungan pekerjaan atau karir yang tepat, instead of kita mengeluh, ada baiknya kita mencari, potensi apa sih yang aku punya, yang bisa aku pakai di tempat kerja ini. Kita coba memperkaya diri kita aja Pak. Caranya gimana itu? Misalnya nih, ada waktu-waktu luang gitu. Ya kita coba tetap, sekarang kan informasi enak banget ya Pak ya. Banyak media, banyak platform yang kita bisa akses, nggak kayak zaman dulu. Kesempatan belajar itu tinggi banget Pak. Kita nggak harus baca buku juga, kita bisa lihat orang podcast misalnya kayak gini kan Pak. Misalnya kita bisa nonton, apapun itu media, baca juga bisa. Kita kan secara tidak langsung memperkaya diri kita Pak dengan ilmu. Nah ketika kita sudah siap dan kesempatan itu datang, kita bisa apply kemampuan kita. Iya kan? Karena kalau kita misalnya stuck di di hal-hal yang tidak kita sukai atau tidak kita inginkan dari apa yang kita lakukan sekarang, itu tidak menambah, tidak enrich apa yang sudah kita punya gitu. Tidak menambah ilmu baru, tidak mempertajam potensi yang kita punya. Tapi ketika kita berusaha tetap, apalagi nih, kita sukanya apalagi nih, yang misalnya kita hobinya news gitu kan, atau update kekinian kan, ya udah kita terus kayak misalnya cari informasi apa yang baru, nanti kan kita bisa mungkin share ke orang lain. Dalam dunia pekerjaan itu Pak, secara tidak langsung mungkin orang tidak sadar kalau yang kita sukai itu bisa diterapkan apapun jenis pekerjaannya. Misal Pak ya. Ya, yang kita sukai bisa diterapkan. Ya, misalnya kita hobinya ngomong, ternyata tapi kerjaan kita desk banget nih gitu, kayak computer based segala macam. Kita tunjukin aja kita bisanya apa. Kita misalnya hobinya nge-MC. Pasti banyak Pak kayak kebutuhan di kantor itu orang yang bisa nge-MC kayak gitu kan Pak. Jadi jangan membatasi diri kita dengan apa yang kayak tidak kita pikir tidak disiapkan untuk kita, tapi kita cari gitu. Apalagi gitu. Yang bisa digali gitu kan dari diri kita sendiri terutama. Wow, ini menarik banget. Kadang orang stuck dengan pikiran dia sendiri gitu ya. Gue itu pengen jadi banker. Begitu masuk ke satu bank, dia pikir banker itu hanya ngitung uang, terus menemukan opportunity untuk make profit gitu. Tapi kan behind that ada harus business development, harus ngobrol sama orang. Dan itu semua butuh hal-hal yang mungkin kita nggak belajari di buku gitu ya. Nah itu yang tadi Lucy bilang ya, harus berani explore ya. MC dan kesempatan kalaupun ada di buku ya Pak, kita nggak bisa yang kayak langsung merasakan bagaimana penerapannya secara langsung kan Pak. Betul. Kalau kita nggak interaksi, kita nggak akan tahu. Jadi belajar
learning by doing ya? Iya betul, learning by doing itu nomor 1 sih Pak kalau menurut saya. Wow. Iya betul. Tadi aku pengen bahas soal Lucy mention about changing career ketika kita udah stuck gitu. Aku baca satu buku tentang 4 questions that you should ask yourself when you make a career transition. Dia bilang ada 4 hal yang harus dimengerti, yaitu motivation. Apakah motivasi kita itu memang passion kita untuk pindah ke tempat yang baru, atau karena kita nggak suka, sekedar nggak suka dengan keadaan sekarang. Kemudian skill, apakah kita punya skill untuk pindah. Kemudian finance, betul. Apakah kita punya cukup uang, sementara kita membuat keputusan untuk pindah itu. Karir. Dan yang terakhir itu soal bagaimana opportunity kita selanjutnya. Jadi apakah karir transition itu memang bagian dari rencana kita ke depannya. Gitu. Kalau Lucy sendiri ketika pindah karir tadi itu, Iya Pak. Kapan Lucy tahu, kayaknya gue harus pindah nih, gitu. Karena aku ngelihat tadi kan Lucy ada juga perpindahan karir yang Lucy ambil keputusan sendiri. Iya kan? betul. Bukan karena misalkan sekedar habis kontrak atau apa, tapi ada juga yang ambil keputusan sendiri. Iya betul. Waktu itu apa yang berbisik atau yang membuat Lucy pede nih? Iya, Lucy suka mempelajari tentang maksudnya kita punya sifat ya asli sebagai manusia ya Pak. Kalau menurut Lucy survival instinct itu nggak pernah bohong. Iya jadi eventually kayak kita tahu aja gitu Pak, di mana saatnya kita kayak wah ini udah kayaknya it doesn't work for me anymore. Kita harus kayak cari lagi. Kalau yang mendasari keputusan itu sendiri, satu mungkin Lucy sudah mulai ketika bekerja kan, pertama kan kita mempelajari situasi ya Pak, kita belajar, kita memperhatikan, kita melakukan gitu, dan kita seringkali Pak karena kita takut kita nggak financially secure untuk kedepannya, kita stick dengan apa yang kita lakukan, padahal kita tahu this is not what I would like to do in life. Wow, oke. Dan menurut Lucy, kalau Lucy teruskan, sebenarnya Lucy tidak menyalahkan kayak keputusan apapun ya Pak. Semua keputusan itu ya balik lagi ke kita masing-masing gitu kan. It's good kalau kita misalnya menikmati uang itu ya. Menikmati hasil jeripaya kita, terus kita kayak punya sifat yang resilience gitu. Cuma, Lucy kan juga bergaul sama banyak teman-teman yang lama di corporate segala macam. Mengeluhnya itu nggak akan habis dalam 1 hari Pak, tapi seumur hidup. Kalau kita berusaha kayak stick dengan apa yang kita lakukan, tapi kita nggak suka. Misalnya kayak kita bukan nggak suka ya Pak, terlalu bold, nggak suka. Kayak kita ngerasa this is not what I would really love to do in life gitu. Kita coba hitung aja prosentasenya. Kalau misalnya saya melakukan hal yang menurut saya nggak terlalu passionate di bidang ini, apakah hasilnya akan compensate stres kita gitu loh Pak. Maksudnya kayak gitu kan, dengan apa yang misalnya kayak hasil kan nggak cuma materi ya Pak, tapi relasi, tapi kita punya knowledge, kita bisa kayak kesana kesini mempelajari hal baru gitu kan Pak. Apakah ya itu ditimbang aja Pak kalau menurut Lucy, ketika Lucy ngerasa oh ini nggak sampai 50% nih, maksudnya kayak nggak worth it gitu untuk bertahan di sini. Dan itu jadinya akan jadi bumerang buat kita. Kenapa? Karena ketika kita nggak terlalu passion dengan apa yang kita kerjakan, kita maksa, hasilnya juga nggak akan bagus. Dan itu kan outputnya ke perusahaan ngaruh kan Pak. Ya kan. Jadi kayak juga ngapain kita bertahan tapi kita juga nggak memberikan value yang berarti gitu kan, maksimal gitu kan maksudnya untuk perusahaan, dimana kalau di tempat lain mungkin potensi kita bisa lebih besar dan impact-nya bisa lebih besar. Seperti itu. Jadi Lucy pertama itu count the percentage aja gitu secara kasar, kira-kira ini gimana nih kalau misalnya bertahan gitu kan sampai sejauh apa, terus kedepannya gimana gitu. Kalau ngerasa kayaknya enggak juga sih kayak gini kan, kayaknya enggak kemana-mana nih, makanya sayanya ya bukan karirnya ya, kayak ya udah coba explore aja, tapi apa amunisinya gitu kan. Jadi kita juga bukan yang pindah-pindah aja secara impulsif. Random, gitu impulsif, Pak. Iya bukan. Secara impulsif. Jadi peluangnya apa, terus rencananya apa, terus secara keuangan kita udah saving buat berapa bulan ke depan belum gitu. Ada pegangan nggak gitu kan. Jadi
kalaupun misalnya kita nggak ada pegangan, kita ada rencana yang matang atau belum untuk kita bisa menghasilkan dalam 1-2 bulan ke depan gitu kan. Kalau misalnya kayak kita udah mulai start bisnis misalnya Pak ya, dan kita, oh ini bagus nih udah lihat kayak forecast-nya secara pemasukan oke nih kayaknya ke depan gitu. Yang pasti kayak downhill pasti ada lah Pak ya. Dan satu hal itu, pekerjaan apapun itu tidak ada yang tidak capek. Tidak ada yang tidak lelah. Jadi kalau capek biasa? Biasa Pak. Iya, jadi kalau misalnya kita stick dengan karir kita yang walaupun kita nggak passion, kita capek. Iya, kita capek. Kita pindah kerjaan lain juga kita capek, tetap capek. Kita nggak bisa prediksi orang yang nomor 2 Pak. Kayak kita dapat lingkungan yang seperti apa, rekan kerja yang seperti apa. Jadi itu yang penting kita ada modal kemampuan kita di situ, ada nggak skill yang kayak Bapak bilang tadi? Betul. Kita ada skill di mana dan bisa kita pertajam nggak skill itu ketika kita mau kayak lompat ke karir yang lain gitu, kita bisa pertajam nggak, dan karir kita itu bisa provide nggak, bisa develop nggak kemampuan kita, potensi kita. Jadi itu penting. Iya, jadi kalau kebanyakan orang mikir kan saya nggak keterima kerja di sini atau saya nggak cocok kerja di sini karena kita kurang skillnya segala macam. Tapi kita juga harus mikir employer kita itu add value juga nggak buat potensi kita. Iya kan Pak? Karena harus timbal balik. Nggak cuma yang kayak, karena kalau misalnya kita cuma mikir kita kasih apa lagi, kita stres sendiri juga. Betul ya. Tapi ketika kita merasa pekerjaan kita juga add value buat kita personally, kita nggak terlalu capek Pak jadinya. Wow, menarik banget. Lucy belajar itu maksudnya Lucy sadar akan hal itu waktu Lucy jadi guru. Jadi guru itu capeknya 10 kali lipat dari kerja kantoran. Oh iya, jadi guru 10 kali lipat Pak. 10 kali lipat dari kerja kantor. Personally ya, buat Lucy ya. Kenapa itu? Karena kalau secara garis besar kayak merasa punya tanggung jawab moral ke kehidupan orang lain, anak yang masih belum tahu apa-apa, yang apapun kita sampaikan, apapun yang kita ajarkan itu akan melekat di hidup dia. Itu tanggung jawab moralnya luar biasa Pak. Daripada kita kayak kasih ini performance forecast segala macam ke kantor, masih bekerja dengan orang-orang dewasa kan. Dan itu satu tanggung jawab. Walaupun capek tapi. Nah, dengan tanggung jawab moral yang sebesar itu, otomatis kerjaan kita pengen kasih yang terbaik dong Pak. Jadi benar-benar dari ngajar pagi sampai misalnya siang, sore, habis itu kita belum lagi administrasinya sebagai guru kan, tanggung jawab untuk sekolah, untuk Kementerian Pendidikan. Banyak ya? Iya, dan masih harus koreksi, masih harus lihat perkembangan anak, kita komunikasi sama orang tuanya, sampai malam. Lucy waktu ngajar itu, sebenarnya it's not like kayak beban sih, tapi in fact, Lucy juga jadi bisa menghargai pekerjaan guru karena Lucy sering kayak tidur tuh di atas jam 12 pasti. Time consuming ternyata ya jadi guru itu. Super time consuming. Wow. Tapi kenapa Lucy bisa menjalani itu? Itu salah satu pekerjaan Lucy yang cukup lama ya Pak, 3 tahunan Lucy ngajar. Karena Lucy ngerasa apa yang Lucy lakukan ini add value buat value ke Lucy? Iya. Bukan hanya Lucy yang mengajar anak itu, tapi ada pertumbuhan. Karena secara personal, secara pengetahuan ya Pak ya. Karena ketika kita mau mengajarkan sesuatu, kita harus make sure kita sudah sejauh apa ilmunya gitu kan. Dan ketika kita mau kayak direct people, kita harus bisa direct diri kita dulu. Jadi kayak secara nggak langsung Lucy kayak trying to be the best version of myself gitu kan. Iya Pak, jadi ini add value banget nih buat diri kita, jadi lebih kayak misalnya manajemen waktunya harus lebih bagus gitu, emotional controlnya lebih bagus. Jadi Lucy ngerasa ini add value, ini kayak memang time consuming, tapi secara nggak langsung kayak I ngerasa training buat diri sendiri gitu kan. Belum lagi rasa kasih sayang anak-anak untuk gurunya itu luar biasa, itu nggak akan ada Pak. Kita temuin misalnya kita nggak masuk 2 hari kerja, ketika kita masuk kerja, teman-teman kantor kan nggak yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya jadi guru, kemarin misalnya sehari aja nggak masuk, kita masuk kerja, anak-anak tuh langsung datang melukin gitu Pak. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang nggak ternilai ya? Nggak ternilai Pak, nggak akan benar, nggak akan bisa dirasakan dengan bukan dengan cuma-cuma materi ya? Nggak akan bisa dirasakan secara umum gitu loh. Hanya kondisi-kondisi tertentu, pekerjaan-pekerjaan tertentu. Jadi
intinya itu harus kita harus ngerasa pekerjaan kita add value juga ke diri kita. Wow. Bikin kita termotivasi untuk berkembang jadi pribadi yang lebih baik, yang lebih berpengetahuan, yang lebih skillful. Wah, menarik banget. Iya. Menarik banget. Aku tertarik banget tadi tentang statement bahwa pekerjaan itu add value ke diri kita. Iya. Kadang-kadang add value itu bukan berarti perusahaannya itu harus memberikan benefit secara moneter yang besar gitu ya. Yes, betul. Tapi kita sendiri bisa merasa bahwa kita develop gitu ya. Nah, Lucy, aku pengen nanya nih. Lucy pernah mengambil beberapa karir gitu ya. Aku juga dulu pernah jadi dosen gitu ya. Kadang-kadang di setiap fase karir kita, kita itu meninggalkan satu perusahaan karena alasan tertentu. Karena motivasi meskipun misalkan supervisor kita luar biasa, tapi kita pikir kita perlu mengembangkan diri di satu aspek tertentu dan kita ke arah sana gitu. Tapi kalau misalkan ada satu waktu lagi kita kembali ke perusahaan itu, mungkin kita masih mau. Kalau Lucy sendiri gimana? Apakah benar perusahaan itu kita bisa kembali ke perusahaan lama gitu ketika waktunya tepat di fase karir kita atau seperti apa? Betul Pak, sangat mungkin dan sangat bisa. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Ketika kita, jadi Lucy juga suka baca-baca kan Pak. Walaupun Lucy kayak kesannya enggak stick to one career sama one perusahaan, kayak kesannya enggak loyal, enggak setia gitu kan. Cuma Lucy suka baca kalau kita menekuni satu pekerjaan itu alangkah baiknya misalnya kita udah 3 tahun atau sampai 5 tahun tuh kita lihat kayak gitu. Kita potensi kita udah sejauh apa dan apakah dengan kita pindah karir itu lebih bisa add value ke diri kita gitu kan. Ada reviewnya. Iya betul Pak, karena kalau misalnya kita kan kalau misalnya udah 5 tahunan harusnya sih ya Pak ya udah expertise lah di bidang yang kita tekuni karena kan kayak kita udah tahu kayak bisnis prosesnya, cycle-nya segala macam gitu kan. Ketika kalau kita misalnya dengan bisnis proses ke perusahaan itu kan Pak sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan secara sistem kayak maksudnya profit oriented intinya kayak apa yang dilakukan outputnya ke sini gitu loh kayak gitu kan secara apa ya gambaran secara besarnya ya kita harusnya udah capture kan bisnis prosesnya seperti apa dan ketika kita kayak masih bertahan di situ aja kita ngerasa apakah itu membuat kita berkembang atau enggak gitu kan. Sementara kalau kita mau ke level yang lebih tinggi itu kayaknya masih belum sampai situ gitu kan. Misalnya kita nih posisinya nih apa ya asisten manajer gitu atau inilah associate lah misalnya kayak gitu. Masih banyak hal yang perlu kita pelajarin untuk sampai kayak misalnya promosi gitu kan Pak. Ya it's okay kalau misalnya kita mau coba kembangin diri kita pindah dulu lain. Karena ada skill yang mungkin kita nggak dikasih opportunity di dalam betul sekali dan kita juga jadi bisa compare kan Pak. Jadi nggak cuma dari yang kita kerjakan selama ini kita bisa compare, pindah aja nggak apa-apa, 2-3 perusahaan juga nggak apa-apa kalau menurut Lucy pribadi. Banyak kok kayaknya Lucy punya kayak relasi yang seperti itu, pindah bahkan ke sektor yang totally different sektor gitu. Tapi mungkin pekerjaannya sama gitu juga nggak apa-apa gitu. Walaupun beda juga nggak apa-apa gitu. Karena balik lagi tadi kayak ketika kita udah tahu polanya, kita karir apa aja harusnya kita bisa masuk gitu. Ketika kita balik lagi perusahaan yang lama, kita udah bawa value yang beda, bukan sebagai kayak yang associate yang di satu tempat yang kita cuma pengalamannya di situ gitu kan. Udah ada pengalaman lain yang kita bisa add value juga ke company lama. Nggak masalah. Menarik. Apalagi ketika kita misalnya pindah, kita ngerasa, oh seperti ini ya. Oh kita kayak menyadari beberapa hal yang harusnya bisa diterapkan ketika kita di company lama gitu kan dan kita ngerasa kita bisa berkembang sama-sama misalnya sama perusahaan yang lama dengan why not gitu kan ya itu balik lagi mutualisme aja kalau kita ngerasa sama-sama bisa add value dengan diri kita why not Wah menarik banget Lucia. Lucy juga finance gak ada background ngajar segala macam tapi bisa kok ya bisa nggak apa-apa, coba aja dulu jangan gengsi.
gini loh Pak, apa kita masuk sesuatu yang tempat yang baru, walaupun kita udah ada pengalaman, empty glass, balik lagi. Cuma kita tunjukin gelas kita seperti apa paling enggak. Kalau misalnya gelas kita yang beda, yang bagus itu ya why not kita kasih lihat. Jadi kayak kita bisa tampung sebanyak apa. Intinya kalau kita skillful dan kita bisa bisa spot the opportunity di tiap kesempatan, nggak masalah. Sekarang kayak banyak juga kok PNS kayaknya yang sekarang jadi blogger gitu Pak. Iya. Kalau kita jadi employer, kita mau kerjanya sama orang yang kayak gimana? Kalau kita yang punya project kan, walaupun kita secara skill atau knowledge masih minimum, ketika kita tahu nih orangnya mau mendengarkan, nih orang mau belajar, nggak masalah. Betul. Iya kan, daripada yang udah expert tapi susah diajak kerja sama.